Fabio Quartararo kembali menunjukkan bahwa ia adalah pembalap papan atas MotoGP. Dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Le Mans, Sabtu, 10 Mei, Quartararo sukses mengamankan pole position secara dramatis. Di lap terakhir sesi yang nyaris dikuasai Marc Marquez, pembalap asal Prancis itu melesat dan membukukan waktu 1 menit 29,324 detik, menyalip catatan Marquez yang sebelumnya menjadi yang tercepat dengan 1 menit 29,442 detik. Marc Marquez terlihat sudah siap mengunci posisi start terdepan sejak sesi free practice. Konsistensi dan catatan waktunya sepanjang latihan membuatnya jadi kandidat kuat pole. Namun, Quartararo datang dengan rencana lain. Setelah hanya menempati posisi kedua tercepat di sesi praktis di belakang Marquez, Quartararo melakukan penyesuaian yang presisi terhadap gaya membalap dan konfigurasi motor Yamaha M1. Ia memperhalus akselerasi keluar tikungan dan memanfaatkan grip ban belakang secara maksimal, terutama di sektor 2 dan 4 dua titik krusial yang menentukan perbedaan waktu di Le Mans. Bahkan ketika Marquez mencatat waktu tajam dan tampaknya telah mengunci pole, Quartararo datang dari belakang, mencatat split time hijau dari awal sampai akhir. Dan ketika melewati garis finish, angka 1 menit 29,324 detik muncul di layar momen yang membuat padek Yamaha meledak dalam sorakan. Pole position ini bukan sekadar kemenangan satu hari. Ini menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun setelah Jerez 2 pekan lalu. Konsistensi ini menjadi sinyal kuat bahwa Yamaha telah bangkit dari masa-masa sulit dan kini kembali kompetitif. Quartararo terlihat lebih menyatu dengan karakter mesin baru M1 terbaru yang memiliki peningkatan signifikan dalam akselerasi dan stabilitas under braking. Mesin baru ini dirancang khusus untuk menyesuaikan gaya membalap agresif milik Quartararo. Dan hasilnya 2 pole dalam 2 seri berturut-turut, serta dominasi lap time yang sulit dibantah. Yang membuat pencapaian ini semakin fenomenal adalah keberhasilan Quartararo mematahkan 2 rekor lap secara beruntun. Rekor pertama dipegang oleh Jorge Martin dari tahun 2024 saat masih di Pramac Ducati. Rekor itu sempat diambil alih oleh Marquez saat sesi praktis dan saat kualifikasi hampir selesai. Namun, hanya tak berselang lama, Quartararo menjawab tantangan itu. Dengan gaya membalap yang presisi, ia mencatat waktu tercepat yang kini menjadi rekor lap baru di Le Mans. Rekor ini menjadi semakin spesial karena dilakukan di tanah kelahiran sendiri, di bawah tekanan luar biasa dari puluhan ribu penggemarnya. Balapan di negara sendiri tak pernah mudah. Tekanan ekspektasi publik, media, dan tim bisa membuat pembalap tertekan. Namun, Quartararo justru menggunakan itu sebagai energi besar. Di depan pendukungnya sendiri, ia tampil berani, cerdas, dan cepat. Para penggemar di tribun memberikan atmosfer luar biasa, membawa energi positif yang ikut mendorong performanya di lintasan. Setelah finish, Quartararo sempat menunjukkan gestur hormat ke arah penonton yang berdiri dan bersorak memberikan penghormatan. Momen itu menjadi salah satu yang paling emosional sepanjang musim ini. Di sisi padek Yamaha, suasana haru tak bisa dibendung. Ketika layar menunjukkan nama Quartararo di posisi teratas, seluruh tim bersorak, beberapa mekanik terlihat terharu bahagia. Tapi yang paling menyentuh adalah ekspresi bos Yamaha sendiri. Dalam wawancaranya usai sesi selesai, bos Yamaha mengungkapkan perasaan kagum dan terharunya terhadap performa Quartararo. Saya menyaksikan langsung dari pit wall. Fabio tidak hanya cepat, tapi ia membalap dengan hati. Lap terakhir itu sangat sempurna. Semua sektor hijau, semua tikungan dieksekusi dengan sempurna. Saya sampai berdiri dan tidak bisa duduk lagi, ucap bos Yamaha dengan penuh bangga dan haru. Ia melanjutkan, yang membuat saya terharu adalah bagaimana Fabio memahami mesin baru M1 ini. Motor ini baru, dengan konfigurasi yang belum sepenuhnya kami pahami. Tapi dia mampu mengendalikan dan mengekstrak potensi maksimalnya. Itu bukan hanya teknis, itu intuisi seorang juara, tambah bos Yamaha. Yamaha patut mendapat kredit besar dalam pengembangan M1 tahun ini. Setelah musim sebelumnya mengalami banyak kendala, kini mereka datang dengan paket motor yang jauh lebih kompetitif. Quartararo menyebut bahwa karakter mesin lebih stabil saat masuk tikungan dan lebih responsif saat keluar, juga tenaga di trek lurus yang bertambah, memberinya kepercayaan diri penuh di Le Mans. Pengembangan juga dilakukan pada aerodinamika dan distribusi bobot, membuat Yamaha mampu mengimbangi bahkan menyalip keunggulan teknis Ducati dan Honda di trek-trek cepat. Yamaha berpeluang merajai GP Prancis dan menggeser peta persaingan musim ini tidak hanya untuk podium, tapi juga perebutan gelar juara dunia. Kini tantangan sesungguhnya ada di balapan utama. Meskipun memulai dari pole, Quartararo harus menghadapi tekanan dari Marquez yang dikenal agresif sejak tikungan pertama. Selain itu, pembalap seperti Francesco Bagnaia dan Alex Marquez juga akan berusaha keras memanfaatkan celah sekecil apapun. Strategi ban,
kondisi cuaca, dan start yang sempurna akan menjadi penentu. Tapi melihat konsistensi Quartararo 2 pekan terakhir, banyak pihak yang percaya, kali ini Yamaha benar-benar siap bertarung untuk kemenangan penuh. Pole position di Le Mans bukan sekadar statistik. Ini adalah deklarasi bahwa Fabio Quartararo dan Yamaha telah kembali. 2 pole position beruntun dan podium kedua di Jerez bukan kebetulan, dan pencapaian di Le Mans adalah penegasnya. Balapan hari Minggu tinggal menghitung jam. Tapi satu hal sudah pasti, Quartararo kini tak hanya membawa harapan Yamaha, tapi juga seluruh publik Prancis, menuju kebangkitan yang sesungguhnya di musim MotoGP 2025. Fabio Quartararo akhirnya tampil seperti yang diharapkan banyak penggemar. Di GP Le Mans 2025, pembalap berjuluk El Diablo itu memperlihatkan taringnya bersama mesin baru Yamaha M1 yang mulai menunjukkan potensi sesungguhnya. Le Mans bukan sekedar sirkuit kandang bagi Quartararo, ini adalah panggung kebanggaan nasional, tempat ia mengaspal di depan ribuan pendukungnya sendiri. Dan pada sesi praktis, El Diablo benar-benar menyulut semangat penonton dengan kecepatan yang mengesankan. Menggunakan motor M1 versi terbaru yang dikembangkan Yamaha pasca hasil positif di GP Jerez, Quartararo tampil cepat sejak awal sesi. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut 0,177 detik dari Marc Marquez yang memimpin catatan waktu. Performa ini bukan hanya mengejutkan karena kecepatannya, tapi juga karena konsistensinya. Quartararo tampak jauh lebih nyaman di atas motor. Lain balapnya bersih, akselerasinya mulus, dan pengeremannya tajam. Ia seperti menemukan kembali versi terbaiknya, versi yang membawa gelar juara dunia pada tahun 2021. Keberhasilan lolos langsung ke kualifikasi 2 di sesi praktis ini menjadi bukti nyata bahwa kombinasi Quartararo dan mesin M1 baru mulai klik. Setelah beberapa musim Yamaha tertinggal dalam pengembangan mesin dibanding rival seperti Ducati, kini arah perkembangan mulai berubah. Sinyal kebangkitan ini sebenarnya sudah terlihat sejak GP Jerez 2 pekan lalu. Di sana, Quartararo sukses mengamankan pole position dan finish di posisi kedua. Hasil itu menjadi podium perdananya musim ini dan momentum yang sangat penting bagi Yamaha. Kini, dengan trek yang lebih dikenal dan atmosfer yang lebih mendukung, Quartararo tampil lebih percaya diri. Kepercayaan ini tidak hanya dirasakan oleh Quartararo sendiri, tapi juga oleh timnya. Massimo Meregali, bos tim Yamaha, secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap penampilan pembalap asal Prancis tersebut. Dalam sebuah wawancara singkat, Meregali menyebut bahwa Fabio sudah benar-benar menyatu dengan karakter mesin baru Yamaha. Kami kagum dengan Fabio, dia sangat presisi di atas motor. Setelah hasil di Jerez, kami tahu ada sesuatu yang positif. Tapi performanya hari ini membuat kami semakin yakin. Dia sudah menemukan feelingnya kembali di atas motor, ungkap Meregali dengan penuh keyakinan. Mesin baru Yamaha ini memang menjadi topik hangat di paddock. Banyak analis MotoGP menyebut bahwa Yamaha kini telah menemukan arah pengembangan yang lebih kompetitif, khususnya dalam akselerasi dan top speed. Dua hal yang selama ini menjadi kelemahan utama M1 dibanding motor-motor Ducati. Namun di Le Mans, kelemahan itu tidak tampak. Bahkan dalam sektor-sektor cepat sirkuit ini, Quartararo mampu bersaing head-to-head dengan motor Ducati milik Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Ini menandakan bahwa M1 baru benar-benar memberikan perubahan signifikan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah adaptasi cepat Fabio terhadap mesin baru ini. Banyak pembalap yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakter mesin baru. Tapi Quartararo tanpa langsung klik sebuah keunggulan mental sekaligus teknis yang tak dimiliki semua rider. Kecepatan Fabio di sesi praktis juga memberikan harapan besar untuk sesi kualifikasi. Dengan performa yang stabil dan ritme balap yang solid, peluang untuk mengamankan pole position terbuka lebar. Jika itu terjadi, ini akan menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun musim ini. Yamaha sendiri terakhir kali mencicipi kemenangan di Le Mans pada tahun 2017, lewat Maverick Vinales. Sejak saat itu, hasil mereka di Le Mans cenderung biasa saja. Tapi kini, di musim yang sempat dianggap berat, mereka datang ke Prancis bukan hanya untuk bersaing tapi untuk menang. Dan kemenangan itu akan terasa sangat spesial jika diraih oleh Quartararo. Ini bukan sekadar race, ini adalah balapan yang sangat personal. Di hadapan publik, teman-temannya, dan ribuan fans yang meneriakkan namanya, Quartararo membawa beban sekaligus energi besar. Dari semua indikator yang terlihat, waktu tempuh, konsistensi, kepercayaan diri, dukungan tim, dan semangat dari penonton tuan rumah semua mengarah pada satu hal, Fabio Quartararo siap untuk membuat sejarah di Le Mans. Jika Yamaha berhasil mempertahankan performa ini hingga race day, maka bukan tidak mungkin mereka akan mengubah peta persaingan musim ini. Dari tim yang sempat tertinggal,
Kini mereka jadi kuda hitam baru, siap mengganggu dominasi Ducati. Akhir pekan ini bukan sekedar ajang balap. Ini adalah panggung pembuktian. Bagi Yamaha, ini tentang membuktikan bahwa mereka belum habis. Bagi Fabio Quartararo, ini adalah tentang menunjukkan bahwa sang juara dunia 2021 masih punya taring. Dan bagi publik Prancis, ini adalah tentang harapan untuk melihat putra terbaiknya berdiri di podium tertinggi di rumah sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, Yamaha dan Quartararo telah kembali ke jalur yang benar. Mesin baru M1 bukan hanya upgrade teknis, tapi juga simbol dari kebangkitan semangat mereka. Dan jika akhir pekan ini ditutup dengan kemenangan, maka itu bukan kejutan. Itu adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan semangat untuk bangkit yang tidak pernah padam. Francesco Bagnaia datang ke seri MotoGP Prancis di Le Mans dengan satu misi besar, yaitu membalikan keadaan. Setelah awal musim yang tidak sepenuhnya ideal, Pecco kini mulai menerapkan strategi baru termasuk mencoba komponen yang lebih dulu digunakan oleh rival sekaligus rekan setimnya, Marc Marquez. Situasi ini menarik, karena Pecco sebelumnya sempat menolak menggunakan komponen tersebut. Namun kini, Ducati tampaknya mulai melakukan pendekatan berbeda, membuka peluang pengembangan yang lebih luas untuk pembalap utamanya itu. Setelah seri GP Spanyol, Ducati langsung menggelar tes penting di Jerez. Dalam tes ini, Pecco mengonfirmasi bahwa ia mencoba ulang komponen yang sempat ditolak sebelumnya. Komponen ini tidak dijelaskan secara gamblang, namun dari beberapa informasi teknis yang bocor, komponen tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan sistem aerodinamika atau setup elektronik, dua sektor yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan performa saat pengereman dan keluar tikungan. Pecco mengatakan secara terbuka, "Kami membawa sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans. Itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Marc. Saya sempat melepasnya setelah uji coba di Thailand karena saya tidak merasakannya. Tapi sekarang saya merasa lebih baik setelah tes di Jerez," ucap Pecco. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Ducati mulai menyatukan data antara dua pembalap terdepan mereka, menciptakan sinergi pengembangan antar tim pabrikan dan satelit. Meski Pecco mulai menggunakan beberapa komponen serupa dengan Marquez, tetap ada perbedaan besar pada bagian lengan ayun, atau swing arm. Swing arm baru yang digunakan Marquez terbukti lebih agresif dalam memberikan grip dan kelincahan. Namun, Pecco mengaku belum merasa cocok. "Saya sudah mencobanya, rasanya sangat mirip. Saya kembali ke swing arm lama saya, karena itu memberi saya rasa yang lebih baik di atas motor," ujar Pecco. Swing arm ini menjadi simbol perbedaan pendekatan gaya balap keduanya. Marquez dikenal agresif, spontan, dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan setup. Sementara Pecco lebih metodis dan mengutamakan kestabilan feeling dari motornya. Salah satu isu terbesar yang dihadapi Pecco musim ini adalah performa yang lambat panas. Di hampir semua seri, ia kesulitan tampil cepat sejak hari Jumat. Ini membuatnya gagal mendapatkan posisi start yang ideal, dan akhirnya mempersulit peluang saat balapan utama. Lebih parah lagi, Pecco mengaku tidak mampu menyalip dalam kondisi tertentu. Ini menjadi kelemahan besar, terutama saat berhadapan dengan pembalap agresif seperti Marc Marquez dan Alex Marquez. Di GP Spanyol, Pecco berhasil naik podium namun itu pun karena Marc terjatuh. Alex Marquez yang membela Gresini Ducati tampil lebih cepat dan meraih kemenangan. Ini memperlihatkan bahwa ancaman bagi Pecco kini datang bukan hanya dari tim pabrikan, tapi juga dari tim satelit. Tes Jerez menjadi titik terang, Pecco menemukan dua elemen penting yang bisa menjadi solusi bagi masalahnya sejauh ini. Meski tidak mengungkapkan detailnya, ia yakin komponen ini bisa membantunya bersaing ketat melawan Marquez dan pembalap top lainnya. Kemungkinan besar, komponen ini adalah kombinasi dari update elektronik dan setup aerodinamika, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengereman dan akselerasi. Dua aspek ini sangat krusial di sirkuit seperti Le Mans, yang penuh stop and go dan tikungan teknikal. Le Mans bukan sirkuit mudah, cuaca sering tak menentu, grip berubah-ubah, dan tikungan teknikal menuntut kontrol penuh dari motor. Disinilah setup menjadi faktor krusial. Jika pembaruan yang dibawa dari Jerez berhasil, maka Pecco punya peluang besar untuk kembali ke jalur juara. Tapi jika tidak, tekanan yang didapatkan akan semakin besar. Itulah kenapa Pecco harus segera menemukan kembali ritme balap dan feeling pada motornya. Situasi ini membuat Ducati berada di posisi strategis yang rumit. Mereka harus menyeimbangkan pengembangan motor agar cocok untuk dua gaya balap berbeda. Di satu sisi, Marquez membawa agresivitas dan insting balap luar biasa. Di sisi lain, Pecco adalah juara dunia 2 kali yang terbukti konsisten jika berada di kondisi ideal. Perpaduan antara data Pecco dan Marquez bisa menjadi kunci sukses Ducati musim ini asal mampu dikelola dengan tepat tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
Le Mans bukan hanya soal balapan biasa bagi Francesco Bagnaia. Ini adalah tempat di mana ia akan membuktikan apakah kombinasi antara pengalaman, pengembangan teknis, dan strategi Ducati mampu mengembalikannya ke jalur juara. Semua mata akan tertuju padanya. Akankah komponen yang dulunya ditolak dan kini diadopsi dari Marquez menjadi senjata rahasia Pecco? Atau justru Mark kembali unggul dengan adaptasinya yang lebih cepat? Yang pasti, balapan akhir pekan ini akan menjawab banyak pertanyaan besar dalam persaingan MotoGP 2025. Fabio Quartararo memasuki GP kandangnya di Le Mans dengan semangat yang belum pernah sebesar ini sepanjang musim. Setelah menjalani balapan luar biasa di GP Spanyol, di mana ia merebut pole position dan finish di posisi kedua, pembalap asal Prancis ini membawa pulang semangat baru yang diperkuat dengan peningkatan signifikan pada motor Yamaha M1-nya. Tapi bukan hanya hasil Jerez yang membuat Quartararo optimis. Untuk pertama kalinya musim ini, Yamaha membawa spesifikasi mesin baru yang telah diuji secara menyeluruh dalam sesi tes di Jerez. Mesin ini bukan sekadar peningkatan kecil, tetapi bagian dari upaya serius Yamaha untuk bangkit setelah musim yang sulit. Saya sangat senang bisa kembali ke Le Mans dengan hasil yang kuat dan dukungan tambahan dari Yamaha. Balapan kandang selalu spesial. Setiap kali saya berdiri di grid dan mendengar lagu kebangsaan Prancis, saya merinding. Itu momen yang tak tergantikan, ujar Quartararo. Quartararo kini berada di peringkat ke-6 klasemen sementara. Meski jaraknya dengan pemuncak klasemen cukup lebar, performa yang meningkat dan atmosfer kandang bisa menjadi bahan bakar besar untuk mendobrak dominasi para rival. Perjalanan Quartararo di Le Mans tak selalu mulus. Ia hanya sekali naik podium di sana pada tahun 2021, saat meraih posisi ketiga. Tapi kali ini, dengan konfigurasi mesin yang lebih bertenaga dan responsif, Quartararo punya peluang besar untuk mengulang, bahkan melampaui capaian tersebut. Layout sirkuit Le Mans yang penuh dengan tikungan tajam dan titik pengereman keras, sangat menuntut dari sisi akselerasi. Inilah kenapa mesin baru Yamaha jadi sorotan utama. Di Jerez, layout sirkuit lebih teknikal dan tidak terlalu menuntut output mesin. Tapi di Le Mans, setiap keunggulan mekanis bisa menjadi pembeda besar di garis finish. Massimo Meregali, direktur tim Yamaha, membenarkan bahwa mesin baru ini adalah bagian dari strategi jangka menengah tim. Kami belum menyerah pada proyek mesin inline, meski mesin V4 sedang dikembangkan. Peningkatan terbaru ini menunjukkan Yamaha serius ingin kompetitif di musim ini, ujar Meregali. Quartararo pun tak sabar untuk menguji performa motor barunya di trek yang sangat ia kenal ini. Tes di Jerez memberikan banyak data positif, tapi kami masih harus membuktikan apakah semua peningkatan ini bisa konsisten saat balapan sesungguhnya. Saya sangat termotivasi untuk memulai GP Le Mans dengan kuat, jelas Quartararo. Atmosfer di Le Mans selalu luar biasa untuk Quartararo. Tiap tahun, ribuan penggemar lokal memadati tribun, membawa bendera Prancis dan meneriakkan namanya. Dukungan ini menjadi faktor emosional yang tak bisa diabaikan. Bahkan ketika performa motornya belum maksimal, motivasi dari supporter menjadi energi tersendiri bagi Quartararo untuk tetap kompetitif. Rekan setimnya, Alex Rins, juga menunjukkan performa positif di tes Jerez dengan waktu putaran tercepat keempat. Ia pun akan menggunakan mesin baru yang sama. Namun, fokus utama Yamaha tetap tertuju pada Quartararo, sebagai wajah utama tim dan harapan besar untuk hasil di depan publik sendiri. Kami tahu bahwa hasil bagus di Le Mans bukan hanya penting bagi Fabio secara pribadi, tapi juga bagi moral seluruh tim. Ini adalah titik krusial musim kami. Jika kami bisa memaksimalkan akhir pekan ini, itu bisa menjadi titik balik yang besar, ucap Meregali. Yamaha memang punya sejarah manis di Le Mans. Kemenangan terakhir mereka datang dari Maverick Vinales pada 2017. Sejak itu, podium di Le Mans lebih sering didominasi oleh Ducati dan pabrikan lainnya. Tapi dengan momentum yang mulai terbangun, GP Prancis 2025 bisa menjadi momen kebangkitan tim biru Yamaha. Lebih jauh, Quartararo juga menyebut bahwa peningkatan teknis harus dibarengi dengan pendekatan balapan yang lebih strategis. Kami harus pintar dalam mengatur kecepatan, menjaga ban, dan menentukan kapan harus menyerang. Mesin baru memberi kami alat, tapi kuncinya tetap pada eksekusi, tegas Quartararo. Jelang akhir pekan, fokus utama Quartararo adalah lolos ke Q2 langsung, mengamankan posisi start yang kompetitif, lalu membangun ritme balapan yang solid. Dengan hasil tes Jerez sebagai acuan, peluang untuk bersaing di barisan depan sangat terbuka. Satu hal yang menjadi catatan, GP Le Mans bukan sekedar balapan kandang bagi Quartararo, ini adalah momen untuk mengubah narasi musim. Dari sekadar bertahan di posisi tengah klasemen, menjadi pesaing serius menuju paruh kedua musim. Bagi Quartararo, tekanan di kandang justru menjadi motivasi. Saya tahu harapan sangat tinggi, tapi saya suka tantangan itu. Saya ingin memberi penggemar Prancis alasan untuk merayakan,
Dan saya ingin membuktikan bahwa kami belum selesai, tutup Quartararo dengan penuh semangat. Yamaha membuat gebrakan mengejutkan di dunia MotoGP. Mereka tak mau berdiam diri di tengah ketertinggalan performa dari pabrikan-pabrikan rival. Langkah besar telah diambil. Sebuah proyek ambisius menghadirkan mesin baru berkonfigurasi V4 yang akan diuji dalam race wildcard musim ini. Pernyataan ini datang langsung dari Paolo Pavesio, General Manager Yamaha Motor Racing yang kini menjadi tokoh utama di balik transformasi teknis mereka. Targetnya adalah membuat motor V4 sebaik mungkin dan segera setelah motor siap, kami akan menerjunkannya dalam race sesungguhnya di wildcard, ungkap Pavesio dengan nada yakin. Langkah ini menandai perubahan arah besar Yamaha. Sejak era 4 silinder segaris mendominasi filosofi teknis mereka, belum pernah Yamaha seberani ini. Sekarang, konfigurasi V4 tidak hanya dianggap sebagai alternatif, tapi justru diarahkan sebagai masa depan Yamaha di MotoGP. Bukan tanpa alasan, mesin inline 4 yang digunakan M1 saat ini mulai menunjukkan keterbatasannya, terutama ketika bersaing dengan Ducati dan KTM yang mengandalkan tenaga V4 yang lebih kompak dan bertenaga besar di area akselerasi dan tikungan keluar. Yamaha tidak ingin menunggu sampai regulasi 850cc diberlakukan pada 2027. Jika uji coba wildcard tahun ini menunjukkan hasil memuaskan, maka Yamaha siap menggunakan V4 sebagai motor utama mereka untuk musim 2026. Ini sudah menjadi rencana dari awal tahun. Kami mengikuti prosesnya, lanjut Pavesio. Namun, ia tak menutupi kompleksitas proyek ini. Menurutnya, mengganti mesin bukan hanya mengganti satu komponen. Itu artinya membangun ulang hampir seluruh motor, termasuk penyesuaian pada sasis, karakter mesin, aerodinamika, hingga manajemen elektronik. Kami sedang mengembangkan motor yang benar-benar baru dengan konfigurasi yang tidak biasa bagi kami. Tetapi itu sudah menjadi tujuan dan tekad kami, ujarnya. Sambil terus mengembangkan M1 untuk tetap kompetitif di musim 2025, Yamaha menjalankan dua proyek besar sekaligus. Mereka menyadari bahwa musim ini sangat padat, dengan total 22 seri balapan. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap fokus pada pengujian V4 secara paralel. Pada hari Senin kemarin kami telah menguji hal-hal baru pada M1. Kami masih berkomitmen untuk tetap sekompetitif mungkin musim ini, tetapi kami juga memiliki pandangan ke masa depan, ujar Pavesio. Dan masa depan itu bernama mesin V4. Menariknya, Yamaha telah menunjuk satu pembalap untuk menjadi figur kunci dalam uji coba motor baru ini, Augusto Fernandes. Nama yang sebelumnya tidak diasosiasikan langsung dengan proyek pabrikan, kini memegang peran penting sebagai penguji utama motor V4 Yamaha. Target utama kami mengetes mesin baru V4 adalah saat race wildcard. Kita lihat saja apakah kami akan mampu mencapai target tersebut. Kami telah menunjuk Augusto Fernandes untuk benar-benar menguji V4 Yamaha, tegas Pavesio. Penunjukan Fernandes bukan keputusan mendadak. Yamaha melihat karakter teknis Fernandes yang mampu memberikan feedback detail dan konsisten dalam pengujian. Ini dibutuhkan untuk menyempurnakan mesin sebelum benar-benar dilepas ke musim penuh. Jika hasil pengujian positif, Yamaha tidak akan ragu. Jika motor baru ini bagus dan lebih cepat dari motor sekarang, ada kemungkinan kami akan menggunakannya untuk balapan tahun depan selama full musim, ujarnya lagi. Namun, Yamaha tidak terburu-buru. Semua bergantung pada hasil data, performa di lintasan, dan masukan dari Fernandes. Itu adalah target kami, tapi kami belum tahu secara pasti sebab semua tergantung hasil tes, tambah Pavesio. V4 Yamaha sedang memasuki fase krusial. Pabrikan kini masuk ke tahap validasi performa di bawah tekanan balapan sungguhan. Bukan hanya lap-lap tes privat, tapi langsung dalam kondisi race weekend yang sesungguhnya. Begitu motornya kompetitif, kami bisa fokus total untuk menggunakannya di track, lanjutnya. Saat ditanya apakah keputusan ini juga dipengaruhi oleh kesuksesan pabrikan lain yang memakai mesin V4, Pavesio mengiyakan. Jika kompetisi menggunakan mesin V4 bagus, para pembalap pabrikan kita pastikan akan membalap dengan mesin tersebut tahun depan. Tetapi itu jika V4 mengungguli mesin 4 silinder segaris, ujarnya tegas. Ini juga diperkuat oleh pernyataan Max Bartolini, teknisi Yamaha, yang menegaskan bahwa proyek V4 ini bukan proyek coba-coba, melainkan arah baru Yamaha secara menyeluruh. Ini adalah proyek yang sangat rumit, menarik, dan menantang untuk dijalankan secara paralel dalam pabrikan yang sama karena kami akan menjalani musim dengan 22 balapan. Ini baru balapan kelima, jadi kami memiliki banyak harapan dan kemampuan untuk berkembang musim ini, ujar Pavesio. Semua pengembangan M1 musim ini tetap berjalan, tapi proyek V4 terus dikembangkan secara simultan, dan jika hasilnya sesuai harapan, ini akan menjadi titik balik besar Yamaha di MotoGP. Wildcard nanti akan menjadi panggung utama untuk menjawab semua keraguan.
Dan pembalap bernama Augusto Fernandes akan memegang peran penting sebagai jembatan menuju generasi baru Yamaha. Masa depan Yamaha kini bergantung pada dua hal, seberapa cepat V4 bisa bersaing, dan seberapa siap Yamaha untuk melangkah lebih awal dari semua ekspektasi. Satu hal yang pasti, Yamaha sudah tidak lagi menunggu. Mereka sedang bergerak, dan semua mata akan tertuju pada wildcard musim ini.